Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi di section Belajar Matematika bersama Rahmis Jurnal. Pada video kali ini kita akan membahas materi teori bilangan. Baik, pada materi teori bilangan yang akan kita bahas yang pertama adalah bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Contohnya 8, 21, 876, negatif 25, bilangan 0. Sedangkan yang bukan bilangan bulat atau berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real, di mana bilangan real ini memiliki titik desimal. Contohnya 0,8, 34,25, 0,05, dan seterusnya. Nah, sifat pembagian pada bilangan bulat. Nah, sifat pembagian pada bilangan bulat, misalkan ada dua buah bilangan bulat, kita misalkan A dan B, di mana nilai A itu tidak sama dengan 0. Artinya bilangan bulat A itu bukan merupakan bilangan 0. Maka A habis membagi B. Atau A divides B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian hingga B sama dengan A kali C. Nah, nanti kita bahas contohnya ya. Artinya A akan habis membagi B jika ada bilangan bulat lain yakni si C. Nah, kalau ada hubungan antara A, B, dan C itu adalah B sama dengan A kali C. Artinya si B ini merupakan perkalian antara bilangan A dan bilangan C. Nah, biasanya notasinya seperti ini. Jadi cara bacanya A habis membagi B jika B adalah perkalian antara A kali C dan di mana C merupakan juga bilangan bulat dan A bukan merupakan bilangan 0. Contoh, 4 itu habis membagi 12. Kenapa? Karena kalau kita balik, 12 bagi 4 itu sama dengan 3 dan 3 merupakan bilangan bulat. Jadi siapa A-nya? A-nya si 4, B-nya si 12, C-nya si 3. Nah, katanya kan ada hubungan B sama dengan A kali C. Nah, kalau kita balik, si B-nya kan 12. Nah, 12 itu merupakan perkalian antara si 4 dan si 3. Ya, jadi 4 habis membagi 12. Yes, kenapa? Karena 12 bagi 4 sama dengan 3. Kalau kita hubungkan dengan hubungan B sama dengan perkalian A kali C, maka 12 itu perkaliannya merupakan hasil kali dari 4 kali 3. Oke, di mana 3 juga merupakan bilangan bulat. Nah, tetapi 4 tidak habis membagi 13. 4 tidak habis membagi 13. Jadi ada tanda negatif ya. Artinya tidak ada tanda garis di notasi ini. Jadi artinya 4 tidak habis membagi 13. Kenapa? Karena 13 dibagi 4 itu bukan bilangan bulat, melainkan bilangan real. Karena dia ada unsur titik desimal di sini. Ya, jadi ada unsur titik desimal di sini. Maka 4 tidak habis membagi 13. Lanjut. Nah, ciri-ciri bilangan habis dibagi n. Nah, jadi sini saya kasih Q ya. Kita kasih Q. Kita kasih Q di mana ada ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan bilangan lain. Jadi, ciri-ciri pertama, jika bilangan tersebut memiliki digit terakhir bilangan 0 atau bilangan genap, maka dia pasti habis dibagi 2. Nah, ciri-ciri kedua, jika bilangan tersebut kalau dijumlahkan, digitnya habis dibagi 3, maka dia habis dibagi 3. Yang ketiga, jika 2 digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi 4, maka dia habis dibagi 4. Yang keempat, jika digit dari bilangan tersebut terakhirnya itu adalah 0 atau 5, maka habis dibagi 5. Lalu berikutnya, jika bilangannya genap dan jumlah seluruh digitnya habis dibagi 6, maka dia bisa habis dibagi 6. Berikutnya, jika ada suatu bilangan 3 digit terakhir habis dibagi 8, maka dia habis dibagi 8. Dan yang terakhir, jika jumlah seluruh digit bilangannya habis dibagi 9, jadi kalau digit bilangan tersebut dijumlahkan lalu ternyata setelah dijumlahkan habis dibagi 9, maka dia habis dibagi 9. Jadi ini mempermudah kita untuk menentukan apakah
dia itu bilangannya habis dibagi atau tidak. Nah, contoh, ada satu buah bilangan, ya, rangkaian bilangan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, kosong. Nah, ini habis dibagi 2. Mengapa? Karena angka terakhirnya atau digit bilangan terakhirnya adalah bilangan 0. Nah, seperti tabel ini, ciri-ciri ini katanya digit terakhir 0 atau digit terakhir bilangan genap itu pasti habis dibagi 2. Oke. Nah, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 2, 1 habis juga dibagi 3. Mengapa? Ini poin yang kedua. Ya, kalau jumlah bilangan ini kita digit bilangan ini kita jumlah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 hasilnya sama dengan 21 dan benar 21 itu habis dibagi 3 yakni itu 7. Oke, ini mempermudah kita saja menentukan apakah bilangan tersebut habis dibagi bilangan lain atau tidak. Next. Oke, teorema Euclidean. Nah, apa itu teorema Euclidean? Teorema Euclidean itu ada dua. Yang pertama, misalkan dua buah bilangan M dan N merupakan bilangan bulat. Namun, ada syaratnya. Syaratnya, N yang di sini itu harus bilangan positif atau lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N yang bilangan bulat lebih besar dari 0, maka terdapat bilangan bulat unik lainnya yang disebut dengan Q atau quotient dan R atau remainder. Nah, sedemikian hingga akan membentuk seperti ini. Jadi bilangan M itu merupakan perkalian antara bilangan N yang lebih besar dari 0 dengan bilangan Q ditambah dengan bilangan R. Ya, dengan syarat bilangan R itu harus lebih kecil sama dengan N, tapi dia lebih besar dari 0. Tetap bilangan R merupakan bilangan positif, dan bilangan N juga merupakan bilangan positif. Kita ambil contoh. Contoh, nah seperti ini. 1987 dibagi 97 itu sama dengan 20, ada sisanya. Jadi, kalau ini kita bagi, 1987 dibagi 97 itu hasil baginya sama dengan 20, tapi dia punya sisanya 47. Nah, kalau kita gunakan rumus yang teorema Euclidean yang pertama, si M itu merupakan si 1987, ya. Nah, si N itu merupakan si 97, oke. Nah, si Q itu merupakan hasil baginya, yakni si 20. Dan si R itu merupakan si remindernya, artinya si sisanya merupakan si 47. Jadi, bilangan 1987 itu sama dia dengan si N 97 dikali si Q 20 yang merupakan hasil baginya, ditambah sisanya si R, siapa? 47. Nah, contoh kedua, minus 22 dibagi 3, itu kalau kita bagi hasilnya sama dengan minus 8. Namun ada sisanya 2. Nah, minus 22 ini kalau kita sesuaikan dengan teorema Euclidean pertama, jadi minus 22 ini sama dengan si pembaginya, si 3 ini dikalikan dengan hasilnya, minus 8. Ditambahkan dengan sisanya, si remindernya, si 2. Jadi hasilnya itu sama dengan minus 22. 3 kali minus 8 kan minus 24. Minus 24 tambah 2 sama dengan minus 22. Namun, ya, bukan ada cara lain. Contohnya ini minus 22 sama dengan 3 kali minus 7 kurang 1. Salah. Mengapa? Lihat syaratnya tadi. Syaratnya, reminder atau sisanya nggak boleh negatif. Harus positif. Ya, karena di sini reminder atau R-nya itu bernilai negatif, maka ini bukan merupakan bentuk teorema Euclidean yang pertama. Oke ya, jadi walaupun dia punya beberapa pilihan bentuk, tapi ingat tadi syaratnya. Yang pertama, M-nya itu harus lebih besar dari 0 atau positif. M-nya boleh negatif, tapi N-nya, si pembaginya harus positif. Lalu si R-nya atau si sisanya harus positif, tidak boleh negatif. Tapi si hasil baginya boleh negatif. Itu poinnya. Lanjut. Nah, ada juga istilah pembagi bersama terbesar atau PBB atau Greatest Common Divisor yang biasa disebut juga dengan istilah GCD. Nah, ini
kondisi ini akan terjadi jika ada dua buah bilangan bulat tidak nol dan bilangan bulat terbesar dari bilangan D sedemikian hingga D itu habis membagi A dan D itu habis membagi B. Artinya ada sebuah bilangan lain itu habis membagi si bilangan A dan habis membagi si bilangan B dengan syarat bilangan A dan bilangan B bilangan bulat tapi bukan bilangan nol. Walaupun bilangan bulat tadi ada bilangan nol, tapi dia bukan merupakan bilangan nol. Dalam hal ini bisa juga kita buat notasinya PBB, pembagi bersama terbesar, dari dua bilangan A, B itu sama dengan bilangan D. Mengapa? Karena D itu habis membagi kedua bilangan ini. Contoh, faktor pembagi 45, artinya bilangan apa-apa saja yang bisa dibagi dengan 45. Oh, bilangan 1 habis bagi 45, 45 bagi 1, 45. Bilangan 3 habis bagi 45, 45 bagi 3, 15. Bilangan 5 habis dibagi 45, yes, sama dengan 9. 45 bagi 9 habis, yes, hasilnya sama dengan 5, tidak bersisa ya. 45 bagi 15, yes, habis dibagi sama dengan 3 hasilnya. 45 bagi 45 habis, hasilnya sama dengan 1. Lalu faktor pembagi 36 juga dia habis dibagi 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Ya, ini seperti materi yang pernah kamu dapati di SD. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah FPB. FPB atau faktor pembagi terbesar. Ya, faktor persekutuan terbesar. Faktor pembagi terbesar. Dan bersama. Ya, sudah besar dan bersama. Artinya, dia merupakan faktor pembagi yang habis dibagi 45 dan juga habis dibagi 36. Kita harus bisa urutkan dulu, himpun dulu mana bilangan faktor pembagi yang bisa habis dibagi 45 juga habis dibagi 36. Nah, setelah kita jabarkan, kita perolehlah ada 3, yakni 1, 3, dan 9. Kenapa? Karena 5, 15, dan 45 nggak bisa habis dibagi 36. Nah, sekarang pertanyaannya adalah PBB-nya. Pembagi besar bersama atau faktor persekutuan terbesar atau greatest common divisor. Nah, yang dari 139 ini mana bilangan paling besar? Bilangan paling besarnya adalah 9. Maka 9 lah PBB antara bilangan 45 dan 36. Nah, teorema kedua, biar tampak perbedaannya. Jadi ada dua cara menentukan PBB. Yang pertama menggunakan teorema Euclidean pertama, yang kedua menggunakan teorema Euclidean kedua, yakni misalkan dua buah bilangan M dan N merupakan bilangan bulat. Syaratnya N lebih besar dari 0. Yes, di mana N ini harus positif. M boleh nggak negatif ya? Boleh negatif. Tapi N itu harus positif. Sedemikian hingga di mana M sama dengan NQ tambah R. Ini sama seperti rumus yang tadi ya, yang Euclidean pertama, ya, persis seperti teorema Euclidean yang pertama. Oke, namun di sini ada tambahannya. Tambahannya apa? Tambahannya faktor dikaitkan dengan faktor persekutuan terbesar atau faktor pembagi besar bersama antara dua bilangan M dan N itu sebenarnya bernilai sama dengan pembagi besar bersama antara N dan R, antara si pembagi dengan si sisa pembagi. Contoh, ada dua buah bilangan 60 dan 18. Jadi kita bisa gunakan teorema Euclidean untuk menentukan pembagi besar bersama antara bilangan 60 dan 18. Nah, 60 dan 18, 60 itu si M. 18 itu si pembaginya 18. Kalau kita bagi 60 bagi 18, hasilnya sama dengan 3. Inilah dia si N-nya. Bersisa 6. Ya, inilah si Q-nya, inilah si R-nya. Bersisa 6, R-nya si 6. Maka 60 pembagi besar bersama antara bilangan 60 dan 18 itu dia sama dengan pembagi besar bersama antara si 18 si N-nya dengan sisanya 6. 6 ini harusnya ya. Sorry, bukan 60 tapi 6. Itu hasilnya sama dengan si 6. Ya, hasilnya sama dengan si 6. Ini salah ketik harusnya 6. Jadi ternyata bisa kita gunakan dengan menggunakan teorema Euclidean untuk menentukan pembagi besar bersama. Lanjut. Nah, sekarang algoritma Euclidean. Apa algoritma Euclidean dan buat apa kita mempelajari ini? Algoritma Euclidean digunakan untuk mencari
pembagi besar bersama dari dua buah bilangan bulat seperti tadi juga ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, jika pembaginya itu sama dengan 0, n-nya itu sama dengan 0, maka m adalah pembagi besar bersama antara m dan n, sehingga tidak usah dilanjutkan lagi pengerjaannya. Jadi sudah didapati bahwa si m itu merupakan pembagi besar bersama. Jika n-nya itu sama dengan 0. Misalkan 18 bagi 0. Ya habislah dibagi 0. Maka berapa pembagi besar bersamanya? Pembagi besar bersamanya sudah pasti 0. Namun jika n-nya tidak sama dengan 0, misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka lanjutkan langkah kedua. Apa langkah kedua? Bagilah m dengan n. Artinya m dibagi dengan n-nya. Lalu misalkan r adalah sisanya, pasti ada sisanya kan? Gantilah nilai m dengan nilai n dan nilai n dengan nilai r, lalu ulangi kembali ke langkah pertama. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Ada dua buah bilangan, ada 80 dan 12, dan dipenuhi syarat m lebih besar sama dengan n. Ya, syaratnya harus dipenuhi, di mana yang dibagi lebih besar dengan pembaginya. 80 harus lebih besar daripada 12. Nah, di mana 80 bagi 12 kita ketahui dia itu punya hasilnya sama dengan 6, hasilnya sama dengan 6, sisanya sama dengan 8, ya. 80 bagi 12 itu kan, kalau 12 bagi 6 itu kan 72 ya. Nah, bersisa 8. Nah, kita buat dalam algoritma Euclidean atau teorema Euclidean, di mana M 80 sama dengan N kali Q, ya. Tapi ini dibalik Q kali N sama saja. 12 itu si N-nya, si Q-nya adalah hasilnya 6, ya. Sedangkan si 8 itu merupakan sisanya si R-nya, 8. Nah, tadi katanya kan di sini karena si n-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita lakukan langkah kedua. Langkah keduanya ini, ya kan? Bagilah m dengan n, misalkan r adalah sisanya, sudah. Gantilah nilai m dengan nilai n dan nilai n dengan nilai r. Maka kita ubah posisi, yang kalau tadi si 80 ini sebagai m, sekarang langkah kedua si 12 ini yang sebagai m, si r ini yang sebagai n. Oke, paham ya? Karena dia masih punya sisa, maka kita lanjutkanlah pengerjaannya, di mana si n ini tadi kita ubah menjadi posisinya si m, dan si r ini kita ubah posisinya sebagai n. Maka si 12 dibagi 8, itu maksudnya. Nah, 12 bagi 8 kan hasilnya 1, masih ada sisa, sisanya 4. Nah, masih ada sisa nih, 4. Nah, kita lakukan terus sampai nanti sisanya 0. 8-nya kita ubah posisi menjadi M, si 4-nya kita ubah posisi menjadi N. Maka 8 dibagi 4 itu dia sama dengan 2 kali 4. Artinya, si 8 tuh habis dibagi 4. Hasilnya 2, bersisa 0. Karena dia sudah full stop. Kenapa full stop? Nah, karena dia sudah bersisa 0. Maka, sisa pembagian terakhir sebelum 0 dan 4 itu merupakan pembagi terbesarnya. Yakni siapa? Si 4. Maka pembagi terbesarnya bukan 8, tapi si 4. Kenapa 4 ini merupakan pembagi terakhir sebelum memperoleh sisa pembagian sama dengan 0. Nah, itu merupakan algoritma Euclidean. Sekarang relatif prima. Nah, apa itu relatif prima? Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika pembagi besar bersama dua buah bilangan tersebut bernilai 1. Ya. Contoh, 23 dan 3 merupakan relatif prima. Kenapa? Karena pembagi besar bersama antara dua bilangan tersebut adalah 1. Ya, 20 bagi 3 kurang lebih bersisa 1 ya. Nah, si 1 ini merupakan pembagi terbesarnya. 7 dan 9 juga relatif primanya adalah 1. 20 dan 5 relatif primanya adalah 1. Coba, kalau 7 dan 11 itu berarti 11 bagi 7 ya. Nah, 7 kan kalau kita jabarkan, itu kan 1 dan 7. 11 kita jabarkan 1 dan 11. Maka yang sama-sama memiliki faktor pembagi kan adalah 1. Ya, maka dikatakanlah dia merupakan relatif prima. Kenapa? Karena dia hanya punya 1 pembagi terbesarnya, yakni sama dengan 1. Lanjut.
Tetapi, jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian hingga. Nah, MA tambah NB sama dengan 1. Maksudnya gimana, Bu? Contoh, misalkan bilangan 20 dan 3 merupakan relatif prima. Karena apa? Karena dia hanya punya satu pembagi terbesar, yakni hanya bilangan 1. Atau dapat juga ditulis bentuk ini menjadi bentuk seperti ini. Ini M-nya, ini N-nya. Berarti 20 kali 3 sama dengan 1. Di mana A-nya 20, N-nya 3. Maka 2 kali 20 tambah minus 13 kali 3 sama dengan 1. Di mana M-nya sama dengan 2 dan N-nya sama dengan 3. Jadi, kalau kita kalikan 2 kali 20 tambah minus 13 kali 3 juga menghasilkan sama dengan 1. Tetapi, 20 dan 5 tidak relatif prima. Jadi, ini seperti kayak confirmation atau provement, pembuktiannya. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima. Kenapa? Karena memang 20 dan 5 itu pembagi terbesarnya adalah 5. 20 itu kan 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kalau 5 itu kan 1, 5. Yang sama itu sama dengan, yang punya bilangan pembagi yang sama itu sama dengan 5. Dan 5 itu bukan merupakan bilangan 1 ya. Sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan sebagai M kali 20 dan N kali 5 sama dengan 1. Yang hanya bisa dinyatakan seperti ini hanyalah yang memiliki relatif prima. Oke, materi terakhir, submateri terakhir adalah aritmetika modulo. Nah, misalkan ada dua buah bilangan A dan B, bilangan bulat, di mana A dan N bilangan bulat, di mana M itu lebih besar dari 0. Artinya M itu merupakan bilangan bulat positif. Operasi A modulo M. Ya, bacanya A modulo M. A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Ya, artinya A modulo M itu merupakan sisa pembagian. Oke, A modulo M itu merupakan sisa pembagian. Jadi A modulo M itu sama dengan R. R tadi reminder adalah sisa sedemikian hingga si A itu sama dengan pakai teorema Euclidean tadi. Si pembagi dikali hasil ditambah sisa. Dengan syarat sisa pembagian itu tidak boleh negatif. Dan dia lebih kecil dari si pembagi. M disebut modulus atau modulo dan hasil aritmatika. Modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya, dia tidak boleh bilangan negatif, harus bilangan bulat positif. Contohnya, 23 modulo 5. Jadi kalau 23 dibagi 5 itu berapa? 23 dibagi 5 itu kan 4. Nah, sisanya berapa? 3, ya kan? Maka 23 modulo 5 itu sama dengan 3. Di mana 23 itu sama dengan, kalau kita ubah dalam bentuk teorema Euclidean, 23 itu sama dengan 5 dikali 4 si hasilnya ditambah 3 si sisanya. 27 modulo 3. Nah, 27 modulo 3. Apakah 27 modulo 3 atau 27 dibagi 3 dibagi 27 itu habis membagi? Yes, habis, tidak punya sisa. Sisanya 0. Maka 27 modulo 3 sama dengan 0. Karena dia bersisa 0. Atau kita ubah dalam teorema Euclidean, 27 sama dengan 3 si pembaginya dikali 9. 9 itu adalah hasilnya. Tambah 0, 0 itu merupakan sisanya. 6 mod 8. Ya, 6 habis dibagi 8. Habis nggak? Kira-kira. Ya, sama dengan 6. Kenapa? 6 modulo 8, 6. Karena dia punya sisa. Sisanya adalah si 6 itu sendiri. Ya, kalau kita ubah, pembaginya berapa hasil baginya? Hasil baginya 0. Kenapa nggak bisa langsung dibagi? 6 bagi 8 kan kita harus buat dia menggunakan bantuan si 0 ya. Kita kalikan dengan 0 dulu supaya kita bisa turunkan si 8 itu menjadi 80. Sehingga, 8-nya itu menjadi 80. Ya, good. Sehingga nanti teorema Euclideannya 6 sama dengan 8. 8 pembaginya 0. 0 merupakan hasil baginya dan 6 merupakan sisanya. 0 modulo 12. Yes, dia sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak punya sisa.
minus 41 modulo 9. Perhatikan tadi syaratnya di mana si nilai M itu harus lebih besar dari 0 dan nilai si N itu harus nilai si R itu juga harus lebih besar dari 0. Ya, minus 41 modulo 9 sama dengan 4. Kalau kita bagi minus 41 dibagi 9 itu punya si hasilnya minus 5. Sisanya berapa? Sisanya 4. Jadi kalau kita buat teorema Euclidean ya, minus 41 sama dengan 9 kali minus 5 tambah 4. And the last, minus 39 modulo 13 itu habis, tidak punya sisa, maka dia dibikin modulonya sama dengan 0. Oke? Nah, itu saja materi pada video kali ini terkait teori bilangan. Yang pertama kita sudah bahas tentang apa itu bilangan bulat, lalu kita bahas juga teorema Euclidean pertama, teorema Euclidean kedua, lalu kita bahas juga yang namanya aritmatika modulo, kita bahas juga yang namanya relatif prima. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan berikan feedback pada video kali ini supaya saya paham dan mengetahui apakah Anda bisa mengikuti video materi tentang teori bilangan. Jangan lupa juga untuk berikan feedback mengenai saran dan kritik terhadap video kali ini. Semoga saya tetap semangat untuk memberikan video-video kepada kalian semua. Stay tune terus di Rahmis Journal. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.